Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Saya Fatah Zainuri. Di sini akan menjelaskan tentang materi tentang kaidah sosial. Apa itu kaidah sosial? Kaidah sosial adalah pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat yang fungsinya melindungi kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dengan jalan menertibkan. Dalam hidup bermasyarakat, kaidah sosial sangat berguna, yaitu berguna dalam lingkup masyarakat juga dalam menggunakan media sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah sosial yang digunakan dalam media sosial agar kita tidak terjerumus dalam pelanggaran ITE. Untuk kaidah sosial yang pertama yaitu kaidah sosial kesopanan. Kaidah sosial kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan di masyarakat. Dalam menggunakan media sosial, kita harus menggunakan kaidah sosial ini agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Contohnya, menggunakan bahasa yang tepat dan sopan dalam berkomunikasi. Menggunakan bahasa yang tepat dan sopan ini tidak hanya pada orang tua saja, namun dengan orang yang lebih muda juga digunakan. Kemudian menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbar aibnya di media sosial. Kemudian memposting foto atau video dengan pakaian yang sopan. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang kasar untuk meluapkan emosi di media sosial, seperti menggunakan kata-kata kotor seperti misuh-misuh atau dan yang lain-lain. Setelah itu mengucapkan salam ketika mengawali percakapan chat dengan orang lain di media sosial. Dalam contoh-contoh itu perlu dilakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Contoh pelanggaran sosial, pelanggaran kaidah sosial kaidah kesopanan. Contohnya, seorang warga Kota Padang berinisial S diamankan oleh jajaran kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat terkait ujaran kebencian yang ia tulis diunggah melalui akun Facebook miliknya karena menuliskan status menggunakan kata kotor di media sosialnya. Kemudian ia mendapatkan sanksi yang diterima pelaku. Dia dijerat Undang-Undang Pasal ITE 27 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk kaidah sosial yang kedua yaitu kaidah sosial kesusilaan. Apa itu kaidah sosial kesusilaan? Kaidah sosial kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, sanksi terhadap norma kesusilaan ini bersifat individu, sehingga dilaksanakan oleh diri sendiri dan sangat berakibat bagi orang lain. Contoh kaidah sosial kesusilaan yang digunakan dalam media sosial agar tidak terjerumus dalam hal yang sangat buruk dan tidak menyesal di kemudian hari yaitu seperti contoh pertama, tidak memposting foto dengan pakaian yang terbuka di media sosial. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan zina lalu mengunggahnya di media sosial. Ketiga, tidak mengunggah hal-hal yang berbau pornografi, kemaksiatan di media sosial. Keempat, tidak memposting foto yang orang lain yang sedang merokok, terutama anak di bawah umur. Kelima, tidak mengunggah foto korban kecelakaan perang dan pembunuhan di media sosial. Contoh pelanggaran kaidah sosial kesusilaan yaitu aksi DC yang turun ke jalan hanya menggunakan bikini polisi, mengembangkan kedugaan pelanggaran UU ITE dan UUD karena pornografi. Sanksi yang diterima pelaku DC diterapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pornografi. Menurut hal itu terancam pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman hukumannya yaitu 10 tahun penjara atau denda 5 miliar.
Untuk kaidah sosial yang ketiga yaitu kaidah sosial kepercayaan. Kaidah sosial kepercayaan yaitu salah satu aturan yang dianut oleh masyarakat yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhannya. Dalam menggunakan media sosial harus mempertimbangkan kaidah sosial ini, karena kaidah sosial ini berkaitan dengan Tuhan dan berkaitan dengan hukum juga. Contoh penggunaan kaidah sosial ini yaitu tidak melakukan penistaan agama menggunakan media sosial. Kedua, tidak berkomentar buruk di postingan orang lain yang menyangkut agamanya. Tiga, tidak menggunakan agama sebagai bahan candaan di media sosial. Keempat, tidak menggunakan agama sebagai bahan untuk menipu orang lain. Ketiga, saling menghormati perbedaan agama satu sama lain. Contoh pelanggaran kaidah sosial agama ini yaitu polisi menangkap seorang pria berinisial MG umur 21 tahun asal Sumatera Utara terkait dengan dugaan kasus penghinaan agama melalui media sosial karena menuliskan status yang tidak pantas menghina Nabi. Sanksi yang diterima pelaku atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan UU ITE dengan hukuman maksimal penjara 9 tahun. Untuk kaidah sosial yang keempat yaitu kaidah sosial hukum. Kaidah sosial hukum yaitu kaidah sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas sifatnya memaksa kepada rakyat untuk mematuhi aturan-aturan tersebut, dan aturan-aturan tersebut bersifat tertulis karena disahkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam menggunakan media sosial harus mempertimbangkan kaidah sosial ini. Contohnya, tidak mengunggah sesuatu yang tidak jelas sumbernya untuk menghindari hoax atau berita palsu. Kedua, tidak mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta. Ketiga, tidak memposting hal-hal yang memunculkan permusuhan antar individu. Keempat, tidak melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kelima, tidak mengakses akun media sosial orang lain tanpa seizin pemiliknya. Contoh pelanggaran kaidah sosial hukum ini yaitu pengelola streaming ilegal yang terbukti bersalah karena mengelola situs streaming ilegal seperti Bulashare.live dan akun lain-lain karena berpengaruh terhadap hak cipta. Sanksi yang diterima pelaku yaitu 2 tahun penjara 4 bulan dan denda sebesar 750. Untuk pengalaman menggunakan media sosial yang saya alami, pertama yaitu pada waktu SD yaitu menggunakan Facebook dan YouTube di warnet setelah menyelesaikan tugas, karena pada saat itu banyak sekali tugas mengerjakan makalah dan tugas-tugas ngeprint yang lain, karena pada saat itu banyak anak yang dipelajari untuk menggunakan komputer. Namun pada saat ini sudah banyak anak yang sudah bisa tanpa harus belajar pada waktu itu. Selanjutnya, ketika SMP mulai ramainya HP Android kira-kira tahun 2014-an, sehingga banyak penggunaan WA karena pada waktu itu WA lebih efisien baik ekonomi maupun tempat. Kemudian di tahun yang sama juga menggunakan media sosial Instagram. Namun penggunaan media Instagram tersebut tidak tahu penggunaannya untuk apa dan bagaimana cara menggunakannya. Namun lama-kelamaan saya pun mulai mengetahui apa kegunaan Instagram tersebut dan meninggalkan Facebook yang telah lama saya gunakan pada saat itu, karena Instagram dan WA lebih efisien, lebih keren atau lebih masa kini. Namun tidak meninggalkan Facebook seluruhnya, masih menggunakannya dalam transaksi jual beli. Setelah itu banyak sekali pelanggaran menggunakan media sosial yang saya alami pada saat waktu zaman dahulu pertama menggunakan media sosial sampai zaman sekarang, yaitu banyaknya berita hoax dan berita tidak jelas sumbernya.
dan kemudian penyimpangan atau pornografi menggunakan media sosial. Namun pada saat ini sudah dibatasi oleh pemerintah pornografi karena banyak anak kecil yang sudah menggunakan media sosial. Setelah itu menggunakan pakaian terbuka dan diunggahnya melalui media sosial. Mungkin karena pengaruh budaya barat yang datang ke Indonesia dan meniru artis-artis yang mengunggah foto-foto tersebut, sehingga banyak anak yang meniru-nirunya. Untuk saat ini pemerintah telah turun tangan dalam hal-hal penyimpangan di media sosial dan banyak yang ditangkap karena penyimpangan, dan kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial karena tidak tahu siapa yang ditangkap, karena berita yang kita sebar belum tentu berita yang ada sumbernya, sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial tersebut. Untuk close opening pada video kali ini, sebagai warga negara yang baik dan menaati aturan, kita harus menanamkan pada hati nurani kita terhadap kaidah sosial tersebut sejak dini maupun kita yang sudah dewasa, karena banyak sekali manfaatnya. Orang-orang terdahulu membuat aturan kaidah sosial ini telah mempertimbangkannya baik dan buruknya, karena pada saat itu kaidah sosial telah dipikirkan dan tidak asal membuatnya, dan lebih mengutamakan pada kebaikannya. Dan dalam penggunaan media sosial, kita harus mempertimbangkan kaidah-kaidah sosial, walaupun hal tersebut dianggap kuno atau kurang modern. Namun, hal ini lebih aman untuk mencegah hal-hal yang kita sesali di kemudian hari. Sekian untuk video kali ini, nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas menonton videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.